Shalom, Bapak Ibu. Selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk belajar, mari saya undang Bapak Ibu untuk buka bersama-sama dengan saya dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26, Pak Ibu. Lukas pasal 9, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari saya baca, Pak Ibu. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia telah menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Mari kita belajar dulu kali ini, Bapak Ibu, tentang persoalan mengikut Yesus. Saya meyakini bahwa kita semua dari sejak awal meyakini bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus memenuhi standar yang telah Tuhan tetapkan untuk kehidupan kita. Nah, ayat-ayat yang baru saja kita baca menjelaskan ada standar-standar yang saudara dan saya harus penuhi dalam proses mengiring Kristus, supaya pada akhirnya di bagian yang terakhir nanti Tuhan mendapati bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang teruji sesuai dengan kualitas yang Yesus mau untuk kita miliki dalam kehidupan. Mari Pak Ibu, kita kembali ke ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 dari Lukas pasal 9, Alkitab bilang begini, Anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan, 1, 2, ditolak, 3, dibunuh. Tapi kemudian saudara perhatikan kata kunci yang terakhir, pada ayat 22, Alkitab menggunakan kata ini, dibangkitkan. Berarti kan ada sebuah kabar baik yang saudara dan saya harus garis bawahi pada ayat ini, bahwa begini, sekalipun Kristus mengalami penderitaan, lalu mengalami penolakan, lalu kemudian ini ayat 22 bilang dibunuh. Kata dibunuh di situ bahasa Yunani menggunakan kata apokteino. Apokteino itu artinya adalah begini, orang-orang membiarkan Yesus mengalami kehancuran dan binasa. Jadi ini yang saudara harus ingat, bahwa Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tentang kata dibunuh di sini, ini yang Alkitab bilang, dibiarkan mengalami kehancuran dalam proses penderitaan itu, lalu dibiarkan mengalami binasa. Jadi mereka aniaya Yesus dengan kepentingan begini, supaya pada satu titik terakhir dia harus kehilangan nyawa. Secara ini yang Alkitab bilang, tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus kalau bukan Yesus yang menyerahkan nyawa tersebut. Jadi ini dulu yang saudara dan saya harus pahami. Tuhan yang kita sembah mengalami penderitaan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus mengalami keadaan ditolak. Dua hal ini aja adalah dua hal yang sangat tidak menyenangkan untuk dialami. Lalu hal yang ketiga, Alkitab bilang begini pada ayat 22, dia dibunuh. Itu tiga hal yang tidak menyenangkan untuk dialami. Tapi garis bawahi, setelah melampaui proses yang berat, yang tidak menyenangkan bagi daging, hal yang terakhir ini yang Alkitab bilang, Yesus
dibangkitkan. Berarti Alkitab menitik beratkan bahwa di balik semua realita tidak menyenangkan, proses yang harus Yesus jalani, proses itu berhasil diselesaikan dalam posisi satu, Yesus mengalami kemenangan. Dua, semua tujuan dari penderitaan, tujuan dari realita tertolak dalam proses yang harus dia jalani. Tujuan dia dibiarkan mengalami keadaan hancur dan binasa adalah supaya pada akhirnya begini, tujuan akhir itu tercapai. Dia menang. Dia bangkit, dia berhasil memperdamaikan saudara dan saya dengan Bapa yang di sorga. Berarti ini yang Alkitab bilang. Kalau saudara dan saya mau mengikuti Yesus, pahamilah begini, bahwa sebagaimana Tuhan, demikian pula hambanya. Seorang hamba tidak akan jauh lebih tinggi dari tuannya. Kalau tuannya mengalami penolakan, adalah wajar kalau hamba mengalami penolakan. Kalau tuannya mengalami penderitaan, adalah wajar kalau hambanya mengalami penderitaan. Kalau saudara dan saya harus berhadapan dengan kisah-kisah yang begini, menuntut kita mengalami penghancuran di dalam. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun adalah begini, karena nama Yesus, nyawa kita harus kita serahkan. Nah, ini yang Alkitab bilang, percayalah Pak Ibu, bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam penderitaan, di dalam keadaan ditolak, di dalam keadaan dibunuh. Nggak ada yang sia-sia. Selama itu terjadi karena nama Yesus, saudara dan saya akan selalu menikmati apa yang baik di bagian yang terakhir, yang Alkitab bilang begini, dibangkitkan. Amin. Nah, setelah mengajarkan ayat 22, baru Yesus masuk di ayat 23. Artinya, dari awal Yesus sudah bilang, susah itu adalah wajar. Tetapi selalu ingat, di balik susah, saudara dan saya akan mengalami seperti yang Kristus alami, dibangkitkan, menikmati kemenangan. Tujuan Tuhan akan tergenapi, tercapai maksimal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu dulu tuh yang harus digarisbawahi, supaya jangan sampai saudara dan saya putus asa, patah arang, hanya gara-gara kita harus berhadapan dengan realita, menderita, ditolak, lalu mengalami kehancuran dalam proses, diremukkan di dalam proses. Jangan sampai kita putus asa di area itu. Terfokuslah kepada bagian akhir, terfokuslah kepada realita bahwa saudara dan saya akan menikmati apa yang baik di balik cerita proses berat, supaya pada akhirnya mental yang saudara dan saya punya adalah mental yang kuat, yang sedang Tuhan persiapkan dari awal, supaya pada akhirnya saudara dan saya berhasil mengikuti Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-23, Pak Ibu. Di situ kemudian Yesus secara belak-belakan, terus terang apa adanya, tidak menyimpan satu rahasia pun. Dia lontarkan ini kepada orang-orang yang notabene hari itu mau mengikuti dia. Dan ternyata ayat ini juga berlaku untuk saudara dan saya yang begini, memutuskan untuk mengikuti dia. Mari saya baca ayat 23. Di ayat 23 ini yang Alkitab tulis, katanya, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Begini Pak Ibu, kata mau di situ, mau di situ, itu bahasa Yunani menggunakan kata telo. Setiap orang yang telo mengikut aku. Telo atau mau, itu artinya adalah begini, orang-orang yang memiliki kerinduan di dalam pemikiran mereka. Jadi dari awal, pikirannya kita itu telah dipenuhi dengan sebuah kerinduan untuk mengikuti Tuhan. Sebab begini, kalau orang tidak memiliki kerinduan yang solid di dalam pemikiran mereka untuk mengikuti Tuhan, mereka tidak mungkin ikuti Tuhan, Pak Ibu. Mengapa? Sebab harus diakui, ikut Tuhan tuh berat, Pak Ibu. Tidak segampang orang membalikan tangan. Berita yang Yesus ajarkan kepada kita dari sejak awal adalah ikut Tuhan itu berat. Makanya pengikut Tuhan yang sejati adalah mereka yang satu, telah memiliki kerinduan di dalam pemikiran mereka untuk mengikuti Tuhan. Nah, hal yang kedua, kata mau di situ atau telo di situ, itu artinya adalah begini, orang-orang yang memilih
untuk tertuju kepada tujuan dan tidak terpaksa. Ulang ya. 1. Orang-orang yang memiliki kerinduan di dalam pikiran, lalu orang-orang yang tertuju kepada tujuan dan tidak ada dalam posisi dipaksa, tidak terpaksa. Berarti ini yang Yesus bilang, siapa aja yang begini, di dalam pemikirannya rindu ikuti saya. Siapa aja yang mau terfokus kepada pencapaian tujuan. Siapa aja yang ada pada posisi rela hati, tidak terpaksa. Siapa aja yang mau mengikut aku, baru Yesus bilang begini, ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, begini Pak Ibu, kata mengikut di ayat ini ada diucap 2 kali. Nah, kata mengikut yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku. Kata mengikut yang pertama, itu menggunakan kata Yunani chomai atau homai. Begitu. Itu kata mengikut yang pertama. Kata mengikut di situ atau chomai atau homai, itu tuh arti yang pertama adalah begini. Setiap orang yang mau menemani aku, setiap orang yang mau ikut pergi bersama-sama dengan aku, setiap orang yang mau tumbuh bersama-sama dengan aku, dan setiap orang yang mau lulus bersama-sama dengan aku. Makanya tadi saya bilang di awal kepada Bapak dan Ibu, di ayat 22 Alkitab memang menceritakan Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami penolakan, dia harus mengalami peremukan, dihancurkan dan melihat kebinasaan, tapi ujung-ujung di bagian terakhir adalah dia dibangkitkan. Nah, sekarang ini yang Yesus bilang, siapa saja yang rindu untuk ikut saya dalam pemikiran mereka, siapa saja yang terfokus kepada tujuan, siapa saja yang dengan rela hati mau menemani saya dalam perjalanan, mau ikut pergi bersama-sama dengan saya menuju kepada tujuan, yang mau tumbuh bersama-sama dengan saya, yang mau, garis bawahi, lulus dengan saya. Yesus lulus Pak Ibu dari proses yang dia harus jalani. Maka yang sejatinya harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah dalam prosesi ikut Yesus, kita ini harus ditemukan lulus juga. Seperti yang tadi saya bilang, saudara dan saya akan mengalami apa yang tuannya kita alami. Tuannya kita Yesus Kristus menghadapi proses berat, iya. Kita pun adalah wajar kalau menghadapi proses yang berat. Tetapi tuannya kita mengalami realita, berhasil dalam mencapai tujuan di proses itu sendiri, iya. Maka kita pun seharusnya bisa berhasil mencapai tujuan inti dari proses kehidupan itu sendiri. Tuhannya kita lulus, Yesus Kristus menang atas semua proses yang harus dia hadapi. Berarti ini yang Yesus bilang, siapa aja yang rela hati mau lulus sama-sama dengan saya, maka ini yang Yesus bilang, mari. Amin. Bapak Ibu lihat tahapannya, ini yang Alkitab bilang, temani saya, ikut pergi dengan saya, bertumbuh dengan saya, dan lulus bersama-sama dengan saya. Itu yang Yesus bilang. Nah, mari, setiap orang yang mau mengikut aku, tahapan yang pertama, ini yang Yesus bilang, dia harus menyangkal dirinya. Ingat Pak, Ibu, proses berat harus kita hadapi. Tapi kita sudah tahu cerita terakhir yang akan terjadi. Saudara dan saya akan menang. Saudara dan saya akan lulus. Saudara dan saya akan teruji sebagai orang-orang yang berhasil sampai kepada akhir dari sebuah proses dalam kehidupan. Ini adalah desain Tuhan bagi kita. Lalu ini yang Yesus bilang, kalau mau mengalami itu, hal yang pertama yang orang harus kerjakan adalah, orang percaya yang mau mengikut Yesus harus kerjakan adalah, 1, menyangkal diri Pak Ibu. Menyangkal diri. Kata menyangkal di situ, bahasa Yunani menggunakan kata aparneomai. Aparneomai, menyangkal. Apakah yang dimaksud dengan menyangkal diri? Arti yang pertama adalah begini.
tidak memiliki diri sendiri. Atau bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah begini, menyadari bahwa you don't own yourself. Saudara dan saya tidak punya hak atas kehidupannya kita. Sebab waktu kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, lalu mempercayai karyanya di salib, lalu memutuskan untuk begini, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka mengertilah Pak Ibu, ownership atas kehidupan kita, itu Tuhan yang punya, bukan lagi kita yang punya. Ulang, kepemilikan atas kehidupan kita itu bukan lagi kita yang punya. Sebab ini yang Alkitab bilang, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kemudian muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi orientasi dari Tuhan menebus kita adalah supaya kehidupan kita itu dimiliki oleh Tuhan. Tuhan memerintah kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya yang perintah hidup kita, yang perintah kita punya jalan, bukan kita lagi Pak Ibu. Makanya ini yang Yesus bilang, harus dimulai dari kerinduan berpikir. Harus dimulai dengan berorientasi kepada pencapaian tujuan. Harus dimulai dengan kerelaan. So, kalau mau ikut Yesus, saya ulang, tahapan pertamanya adalah saudara dan saya harus menyadari bahwa, saya ulang, ownership atas kehidupan kita bukan punya kita lagi. Kita tidak punya hak memiliki diri kita. Yang punya hak untuk memiliki diri kita adalah Kristus. Mengapa? Ulang, Dia telah beli kita dari kebinasaan. Dia tebus kita dengan bayar mahal, bukan dengan emas, perak, atau permata. Dia bayar kita pakai darah. Dia bayar kita pakai persembahan nyawanya. Dia tebus saudara dan saya dari kebinasaan. Itulah sebabnya mengapa kita pada akhirnya berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Nah, di dalam posisi sebagai orang-orang yang telah ditebus dan tinggal di dalam kerajaan terang, saudara dan saya sudah harus tiba kepada keyakinan begini. Saya ulang, ownership atas kehidupan kita bukan kita. Ownership atas kehidupan kita itu Tuhan yang punya. Amin. Menyangkal diri artinya adalah saudara dan saya sadar betul bahwa kita tidak memiliki diri sendiri. Amin. Pengertian yang kedua tentang kata menyangkal atau kata aparneomai. Pengertian yang kedua adalah begini, bertarak terhadap diri sendiri. Kata bertarak itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah begini Bapak Ibu, menahan hawa nafsu. Jadi ini yang Alkitab bilang, you don't own yourself. Saudara dan saya nggak memiliki hidupnya kita. Lalu yang kedua ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai orang-orang yang berani untuk menahan hawa nafsu di dalam diri kita. Ingat baik Pak Ibu, Galatia pasal 5 berkata ini buat kita. Dari dulu, daging itu selalu melawan roh. Kalau orang menaklukkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya menjadi kuat dalam roh. Semua orang yang kuat dalam roh, secara natural mereka akan punya kemampuan untuk menahan hawa nafsu di dalam diri sendiri. Nah ini yang Alkitab bilang, mau ikut Yesus, saudara dan saya harus menyangkal diri. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu yang berjuang di dalam diri kita, melawan semua bentuk kebenaran yang ada. Nah artinya kan begini, kita harus memutuskan untuk membiarkan firman Tuhan kuasai cara kita berpikir, supaya pada akhirnya kebenaran mendominasi isi pemikiran kita. Kebenaran mendominasi kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya memperoleh kekuatan secara natural untuk menahan hawa nafsu yang berjuang dalam diri kita. Sehingga tujuannya adalah begini. Semua orang yang mau mengikuti Yesus harus dikenal sebagai orang-orang yang begini Pak Ibu. Kekuatan manusia rohani di dalam kita menjadi jauh lebih dominan dibanding dengan dorongan dari hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Amin. Nah begini Pak Ibu,
Kata menyangkal atau aparneomai, pengertian yang berikutnya adalah begini. Tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Atau arti yang lain adalah begini. Tidak terfokus kepada kepentingan diri sendiri. Makanya kan Alkitab bilang, adalah baik bagi tiap-tiap orang untuk mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama, lebih dulu dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Jadi dari awal ini yang Alkitab sudah bilang, kalau mau ikut Yesus, you don't own yourself. Sadarilah itu. 2, kalau mau ikut Yesus, saudara dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang menahan hawa nafsu yang berjuang dalam diri sendiri. Kalau mau mengikuti Yesus, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang begini. Tidak lagi mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kita udah nggak terkoneksi lagi dengan diri sendiri. Kita terkoneksi dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga begini, tujuan Tuhan menjadi lebih utama dalam hidupnya kita. Kepentingan Tuhan menjadi jauh lebih utama daripada kepentingan kita sendiri. Nah, itu yang Yesus ajarkan dalam proses pertama atau syarat pertama untuk bisa konsisten mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Makanya coba saudara lihat, Yesus sendiri dalam posisinya sebagai manusia 100%, coba saudara lihat betapa dia telah menjadi pribadi yang sangat berjuang untuk menyangkal dirinya sendiri. Perhatikan ini Pak Ibu, dia meyakini bahwa dia tidak own kehidupannya. 2, dia menjadi orang yang bertarak terhadap diri sendiri, tahan hawa nafsu yang berjuang di dalam dirinya untuk melawan kepentingan dari roh itu sendiri. Lalu yang ketiga, Alkitab bilang, Yesus sudah tidak lagi terkoneksi dengan diri sendiri. Dia terkoneksi dengan Bapaknya. Itu yang membuat pada akhirnya Yesus berani untuk begini, melupakan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Bapaknya dalam kehidupan. Makanya mari saya kutip ayat dalam Alkitab. Peristiwa di Taman Getsemani. Kalau Yesus mau menyerah di Taman Getsemani, supaya pada akhirnya dia tidak menjalani proses berat, apakah bisa? Bisa Pak Ibu. Sebab hari itu dia sudah bilang kepada Bapaknya, Pak, cawan ini berat. Kalau boleh, cawan ini lalu daripada saya. Bapak Ibu, siapa yang rela menghadapi proses berat dalam kehidupan? Saya sangat yakin bahwa sebagai manusia normal, darah dan daging, tidak ada orang yang mau menjalani proses berat dalam hidup. Semua orang tahu bahwa hidup adalah proses, dan yang semua orang inginkan rata-rata adalah begini, prosesnya ringan aja, prosesnya jangan terlalu berat, prosesnya jangan kuras air mata, prosesnya jangan bikin kita berdarah-berdarah, kira-kira begitu kan Pak, Ibu? Semua orang menginginkan proses berat. Nah, Yesus hari itu juga bilang, prosesnya berat Pak, cawan yang diminum ini terlalu berat. Kalau Yesus mau menyerah bisa. Tetapi ingat ini baik Pak, Ibu. Hari itu Yesus bilang ini kepada Bapaknya. Tapi Pak, jangan seperti yang saya mau. Tetapi biarlah apa yang Bapak mau itu terlaksana dalam hidup saya. Saudara pikir ini apa? Ini yang Alkitab maksudkan bahwa sebelum dia mengajar murid-muridnya bahwa kalau kamu mau ikut saya, kamu harus menyangkal diri. Yesus, God Himself, telah terlatih sebagai pribadi manusia dalam posisinya sebagai manusia 100% waktu hari itu dia menjejakkan kaki di bumi. Dia telah terlatih untuk begini Pak Ibu, menyangkal dirinya demi pencapaian sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari pertimbangan kedagingan di dalam dirinya. Sekarang begini Pak Ibu, tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu di ayat 22 bahwa di balik setiap proses ada kemenangan. Di balik semua proses berat yang terjadi dalam kehidupan kita akan ada kebangkitan, akan ada kualitas hebat yang tampak pada kita.
Nah begini, supaya orang bisa berhasil mengikuti Yesus, saran saya kepada Bapak dan Ibu, latihlah diri, terfokus kepada tujuan akhir. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya dapat berani berkata kepada diri sendiri bahwa you don't own yourself. Kamu tidak memiliki kehidupanmu. Kehidupanmu adalah milik Tuhan. Kamu tidak bisa hidup dan mengumbar hawa nafsu. Kamu harus menjadi orang yang takluk kepada Tuhan punya kehendak, supaya pada akhirnya hawa nafsu yang berjuang di dalam diri kita pada akhirnya takluk kepada kepentingan Tuhan, kehidupan roh itu sendiri di dalam kita. Lalu yang berikutnya, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak lagi terkoneksi pada diri sendiri, tidak lagi terfokus kepada upaya mementingkan diri sendiri. Saudara dan saya akan terfokus kepada mengutamakan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan kepentingan orang lain di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu tahapan yang pertama. Lalu tahapan yang kedua, ini yang Yesus bilang, bukan cuman menyangkal diri, kamu harus memikul salib tiap hari. Nah, apakah salib? Bahasa Yunani menggunakan kata ini, Pak, Ibu. Stauros, salib. Salib di situ artinya adalah begini. Penyalipan yang Yesus alami. 2. Lambang penebusan. 3. Sebuah tiang atau sebuah pasak yang merupakan instrumen dari hukuman mati, hukuman kejam, dan realita memalukan. Ulang ya Pak, Ibu. Salib sama dengan penyalipan yang Yesus alami. 2. Salib sama dengan lambang penebusan. 3. Salib adalah tiang atau pasak sebagai instrumen hukuman mati, hukuman kejam, dan memalukan. Nah, ini yang Yesus bilang, salib yang ini harus dipikul, Pak, Ibu. Apa yang dimaksud dengan kata memikul di situ? Memikul menggunakan kata airo. Airo itu punya arti yang pertama adalah begini, Pak, Ibu. Membawa serta di dalam pikiran. Berarti kalau orang disebut memikul salib, bukan berarti kita harus bikin tanda salib dari kayu, lalu kita bawa kemana-mana. Tidak. Ini yang Alkitab bilang, memikul salib itu artinya adalah ini. Tetap membawa serta salib di dalam pikiran kita. Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Salib atau stauros itu arti yang pertama adalah penyalipan yang Yesus alami. Berarti Alkitab bilang begini, orang-orang yang memikul salib setiap hari adalah orang-orang yang di dalam pemikiran mereka selalu akan mengingat penyalipan yang Yesus alami tiap hari. Saudara dan saya harus ingat betul, Yesus tersalib untuk saudara dan saya. Dia menderita untuk saudara dan saya. Dia lepas, dia punya nyawa untuk saudara dan saya. Kepentingannya adalah supaya kita diperdamaikan dengan Bapa yang di sorga. Kepentingannya adalah supaya saudara dan saya menikmati karya selamat di dalam Yesus Kristus. Kepentingannya adalah supaya semua dosa kita terampuni tanpa batas dan tanpa syarat. Kepentingannya adalah supaya saudara dan saya bisa menikmati kehidupan dan kehidupan sampai kepada kekekalan. Berarti ini yang Alkitab bilang, tiap hari yang ada dalam isi pemikiran saudara dan saya adalah, ingatlah Yesus tersalib untuk kita. Supaya pada akhirnya begini Pak, Ibu, kita semakin menghargai Kristus dalam kehidupan kita. Kita semakin cinta pada Yesus dalam kehidupan kita. Kita hormati Dia dan berhenti berlaku kurang ajar terhadap Dia. Dan berhenti menolak Dia dan firman-Nya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Harusnya setiap orang percaya melatih isi pikir bahwa tiap hari saya harus mengingat bahwa Yesus menderita untuk saya. Kalau Dia berani menderita untuk saya, maka seharusnya saya pun berani menderita untuk Dia. Kalau Dia rela lepaskan apa saja demi saya, Filipi pasal 2
Yesus meninggalkan keilahiannya, mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia berani lepas apa saja untuk mendapatkan saudara dan saya, harusnya saudara dan saya pun berani lepas apa saja untuk mendapatkan Yesus. Amin. Itu yang Yesus bilang, bahwa kamu harus menanamkan dalam kamu punya pemikiran tentang Yesus itu tersalib. 2, saudara dan saya harus menanamkan di dalam pemikiran kita bahwa karya salib menebus saudara dan saya. Amin. Artinya begini Pak, Ibu, seberat, sebesar, sehebat apapun dosa yang saudara dan saya pernah buat dalam kehidupan kita, ini yang Alkitab bilang, mengingat di dalam pemikiran kita tentang salib yang adalah lambang penebusan, akan memberikan sebuah pengharapan baru kepada kita bahwa Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Dia bisa ampuni dosa kita dalam seluruh kategori. Yang dipentingkan oleh kita hari ini adalah kita hormati Tuhan supaya pada akhirnya saudara dan saya terlatih hidup di dalam kebenaran Pak Ibu. Amin. Lalu ingat ini baik. Memikirkan salib, penyaliban Yesus, karya penebusan Yesus akan membuat saudara dan saya berani Pak Ibu. Karena Yesus mati. Karena Yesus berhadapan dengan hukuman. Karena Yesus berhadapan dengan realita dipermalukan. Kita akan berani menghadapi proses berat. Amin. Tanpa memikul salib setiap hari Pak Ibu, percayalah, saudara dan saya tidak akan pernah respect pada Tuhan. Tanpa memikul salib setiap hari, saudara dan saya akan selalu tertuduh oleh rasa bersalah akibat dosa yang pernah kita buat dalam kehidupan. Tanpa memikul salib tiap hari, saudara dan saya tidak akan memiliki keberanian untuk berhadapan dengan proses berat yang kemungkinan adalah begini. Mengambil nyawanya kita, merampas hak hidupnya kita. Kalau saudara dan saya tidak memikul salib tiap hari, saudara dan saya nggak akan pernah berani untuk berhadapan dengan proses berat, proses kejam, bahkan realita dipermalukan oleh karena nama Yesus. Makanya kenapa ini yang Yesus bilang, kamu harus pikul salib, bukan 1 minggu 1 kali, 1 tahun 1 kali, kamu harus pikul salib tiap hari. Amin. Ingat ini baik Pak Ibu, kata memikul atau airo itu artinya adalah begini, membawa serta apa yang dibangun dalam komitmen. Ulang ya, memikul atau airo itu artinya adalah begini. Yang kedua, membawa serta apa yang telah dibangun dalam komitmen. Mari saya ulang. Waktu Yesus bilang pikulah salib setiap hari, Yesus ini yang Yesus mau. Tanamkan salib di dalam pemikiran kita dan berkomitmenlah terhadap salib itu sendiri. Berarti Alkitab bilang, berkomitmenlah terhadap penyaliban yang Yesus alami. Berkomitmenlah terhadap penebusan yang Kristus kerjakan. Berkomitmenlah untuk berani berhadapan dengan proses berat, hukuman mati, hukuman yang kejam, realita yang memalukan, yang harus kita hadapi, dipermalukan, yang harus kita hadapi karena kita berpegang kepada Kristus di dalam kepercayaan kita bahwa Dia adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya coba saudara lihat, semua orang percaya, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan pada zaman setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid Yesus, dari awal mereka telah diajar, mau ikut saya? Sangkal diri, 2, pikul salib tiap hari. Yesus sudah bilang, dalam pikiran kamu isinya harus salib.
Dua, kamu harus berkomitmen terhadap memikul salib itu sendiri, supaya kamu menjadi orang yang ingat betul Yesus menderita untuk kamu, sehingga kamu berani menderita untuk Dia. Kamu ingat betul bahwa dosamu itu telah terampuni, dari merah semerah kirmisi menjadi putih seputih salju. Karena kamu pikul salib, kamu akan berani berkomitmen bahwa kalau karena Yesus saya harus berhadapan dengan proses berat, nggak apa-apa. Kalau karena Yesus saya harus kehilangan nyawa, nggak apa-apa. Kalau karena Yesus saya harus dipermalukan, nggak apa-apa juga. Makanya coba lihat, mereka hadapi segala proses yang berat, karena dari awal udah dikasih tahu buat mereka, ikut saya artinya sangkal diri. Dua, pikul salib tiap hari. Kenapa sampai murid-murid Yesus, kenapa sampai orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan berhasil tidak sangkal Tuhan sampai akhir dari nyawa mereka? Karena dari awal ini yang Alkitab bilang, mereka telah menyangkal diri dan mereka telah terlatih untuk memikul salib Yesus tiap-tiap hari. Pertanyaan berikutnya adalah begini, what about us? Bagaimana dengan kita? Tidak ada, Pak, Ibu, pengikut Yesus yang sejati tanpa memulai dengan proses yang ini nih. Kesadaran untuk memutuskan dengan kerelaan mengikuti Yesus dan mengerjakan standar awal yang Dia mau untuk saudara dan saya hidup di dalamnya. Nah, yang terakhir ini yang Yesus bilang, lalu ayat 23 bilang, memikul salibnya setiap hari dan kata berikutnya, mengikut aku. Kata mengikut di situ yang kedua menggunakan kata ini, Pak, Ibu, ako louteo. Ako louteo atau keleutos. Artinya adalah begini, mengikut aku, menjadi satu jalan dengan Tuhan. Makanya masih ingat kan? Ini yang Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Waktu Yesus bilang, ikuti aku, di Lukas pasal 9 tadi, ayat yang ke-23, ini yang Yesus bilang, kamu harus satu jalan dengan aku. Kalau jalan yang aku pilih adalah kebenaran, maka jalan yang kamu pilih adalah kebenaran. Saudara dan saya tidak bisa menjejakkan kaki pada dua perahu. Kita tidak bisa sesekali ikuti jalan kebenaran dan sesekali mengikuti jalan ketidakbenaran. Tidak bisa. Waktu Yesus bilang, kalau kamu mau ikut saya, maka ikutlah saya. Artinya, ada pada satu jalan dengan saya. Yang kedua, mengikut itu artinya adalah begini, ikuti saya sebagai murid. Semua kita tahu, kata-kata murid dalam perjanjian baru menggunakan kata matetes atau mateteo. Matetes atau mateteo itu artinya kan adalah begini, yang paling simpel adalah seseorang yang melakukan tindakan meniru. Berarti ini yang Yesus bilang, Bapak Ibu. Satu, kamu sangkal diri. Dua, kamu pikul salib. Tapi yang ketiga, kamu harus berjalan pada jalan yang sama yang saya jalani. Dan yang kedua, kamu harus menjadi pengikut saya. Artinya, kamu harus menjadi peniru saya. Kamu harus jadi murid. Yesus takluk kepada kebenaran, kita juga. Yesus terfokus kepada mengerjakan kehendak Bapaknya, kita juga. Yesus berani berhadapan dengan penderitaan, kita juga. Yesus tidak menyerah di tengah jalan, kita juga. Yesus mengasihi semua orang berdosa, kita juga. Yesus murah hati, kita juga. Yesus hidup dalam keadilan, kita juga. Mengapa? Kita murid. Makanya Yesus bilang, ikuti jalan yang sama yang saya lalui. Dan yang kedua, kamu harus dikenal sebagai murid. Pada posisi ini, saudara dan saya harus memilih untuk ini. Apa saja yang Yesus pikirkan, kita harus tiru. Apa saja yang Yesus perkatakan, kita harus tiru. Apa saja yang Yesus kerjakan, saudara dan saya harus tiru. Dengan cara itu, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang pada akhirnya memenuhi standar dari mengikuti Yesus. Kalau standar ini saudara dan saya mainkan dalam hidup kita tiap-tiap hari, Bapak Ibu, kitalah yang Alkitab bilang dengan istilah begini, the real
disciple, murid yang sejati. Amin. Makanya di ayat 23 ini yang Yesus bilang, sangkal diri dulu, pikul salib dulu, baru kemudian kamu bisa ikuti saya, atau lebih tepatnya yang bagian yang terakhir adalah ini, baru kamu bisa bermain satu jalan dengan saya, baru kamu bisa menjadi murid saya. Amin. Coba di ayat 24 ini yang Alkitab bilang, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, garis bawahi, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia binasa dan merugikan diri sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nanti Yesus bilang begini, Bapak Ibu, siapa aja yang lebih mengutamakan diri sendiri akan kehilangan diri sendiri. Siapa saja yang lebih membiarkan hawa nafsu menguasai diri kita dibanding dengan kebenaran Kristus dalam kehidupan, mereka akan kehilangan diri sendiri. Siapa saja yang tidak berani mengisi pikiran dengan karya salib, berkomitmen untuk pikul salib setiap hari, mereka akan kehilangan diri mereka sendiri. Siapa aja nggak berani untuk menjadi satu jalan dengan Yesus, siapa aja nggak berani untuk menjadi pengikut atau murid Yesus yang sejati, mereka akan kehilangan nyawa. Nah, ini kan Alkitab ajar, Pak, Ibu. Makanya coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26, Pak, Ibu. Mari saya baca. Judul perikopnya adalah ini, Pak, Ibu. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Garis bawahi, segala sesuatu, you name it, apapun itu, Pak, Ibu, yang menghalangi kita untuk ikut Yesus. Kepentingan diri sendiri, hawa nafsu, tidak berani terfokus kepada kehendak Tuhan, tidak berani pikul salib, apapun itu, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu judul perikopnya. Nah, sekarang lihat Lukas 14 ayat 26. Alkitab bilang begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, kalimat berikutnya bilang, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan kata lain, kan ini yang Alkitab bilang, untuk bisa menjadi murid, orang harus ada pada posisi begini, membenci apa aja yang ada dalam kehidupan mereka. Mari saya jelaskan kata membenci supaya jangan saudara salah paham. Kata membenci di situ Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata miseo. Miseo itu artinya adalah begini, mengutamakan kasih kepada Kristus. Ulang ya, mengutamakan kasih kepada Kristus. Apakah mengasihi Kristus? Di sesi-sesi yang lain saya berkali-kali bilang kepada saudara, mengasihi Tuhan tertulis pada, definisinya tertulis pada Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perkataanku, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dengan kata lain, ini yang Tuhan bilang, orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang berpegang pada Tuhan punya perintah, Tuhan punya firman, lalu latih diri untuk melakukannya. Nah, ini yang Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi murid, kamu harus mengutamakan mengasihi Tuhan. Berarti ini yang Alkitab bilang, kalau kamu mau jadi murid, kamu harus mengutamakan untuk begini, pegang Tuhan punya perkataan dan taat.
Bukan berarti begini, setelah ikut Tuhan kita benci tuh. Benci bapaknya kita, ibunya kita, istrinya kita, anak-anaknya kita, saudara-saudaranya kita laki-laki, perempuan, dan benci nyawa sendiri. Enggak. Ini yang Yesus lagi bilang. Kalau kamu datang kepada saya, kalau kamu mau jadi murid saya, kamu harus ada pada posisi ini. Mengutamakan mengasihi Tuhan. Sebab saya yakin Pak Ibu, siapa saja mengasihi Tuhan pasti mengasihi sama manusia. Yang Tuhan mau tekankan pada ayat 26 adalah begini. Firman Tuhan adalah mandat utama atas kehidupan kita. Bukan perkataan orang-orang di dekat kita adalah mandat utama dalam kehidupan kita. Bukan. Bahkan bukan kata-katanya kita adalah mandat utama untuk diri sendiri. Bukan. Di ayat 26 Alkitab lagi berupaya untuk kasih tahu begini. Yang harus menjadi mandat utama dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan punya firman. Baru pada posisi itu saudara dan saya bisa menjadi murid Yesus. Amin. Ayat terakhir Pak Ibu. Sekarang coba, mari lihat. Matius pasal 19, ayat yang ke-29. Matius pasal 19, ayat yang ke-29. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Judul dari perikop Matius pasal 19 adalah begini, upah mengikut Yesus. Tadi saya sudah bilang, mengikut Yesus prosesnya berat. Tetapi cerita terakhir adalah saudara dan saya akan menikmati hal yang baik, pencapaian tujuan. Karena terbukti Yesus memang mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu di Matius pasal 19 ayat 29 ini yang Alkitab bilang, di dalam mengikuti Yesus itu ada upah. Tetapi ini yang Yesus bilang, siapa saja yang mau mengikuti Yesus, yang terjadi adalah begini, mereka harus melakukan tindakan meninggalkan. Supaya pada akhirnya, satu, mereka mendapatkan kembali 100 kali lipat. Jadi kalau saudara dan saya memutuskan untuk melakukan tindakan meninggalkan, percayalah Pak Ibu, karena nama Tuhan. Meninggalkan karena Tuhan punya kepentingan. Meninggalkan karena Tuhan punya tujuan. Percayalah, kita tidak mungkin rugi Pak Ibu. Sebab Alkitab bilang, kamu akan menerima kembali apapun yang kamu tinggalkan 100 kali lipat. Lalu, karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, lalu kita berani melakukan tindakan meninggalkan, Alkitab bilang, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, kamu akan menikmati kehidupan sampai kepada kekekalan. Berarti dampaknya adalah kita akan menerima kembali apa yang kita berani tinggalkan karena Yesus, lalu sampai akhir kita akan menikmati kehidupan sampai kepada kekekalan. Nah, mari kita lihat arti dari kata meninggalkan. Kata meninggalkan di situ, Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata apiemi. Karena Yesus, kita berani meninggalkan apa saja karena Yesus. Meninggalkan tuh artinya adalah begini, kita nggak terikat dengan apa saja. Dua, apiemi atau meninggalkan itu artinya adalah begini, kita paham bahwa segala yang ada pada kita itu akan diambil. Yang tadi kan Yesus sudah bilang bahwa saudara dan saya sudah harus tiba kepada keyakinan, you don't own yourself. Kita nggak memiliki hidupnya kita. Kehidupannya kita adalah milik Kristus. Apapun yang ada pada kita adalah milik Kristus. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak terbiasa terikat dengan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak terhambat dalam proses mengikuti dan taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita tidak lagi memberi diri kita terikat dengan apapun. Karena kita tahu yang ada pada kita sekarang bukan punya kita. Yang ada pada kita sekarang adalah milik Yesus. Kalau toh dia mau ambil sesuatu dari hidupnya kita, kasih biar dia ambil. Sebab apapun yang dia ambil adalah miliknya. Saudara dan saya tidak akan kehilangan apapun. Justru sebaliknya, saudara dan saya akan mendapatkan hal-hal hebat yang Tuhan berikan kepada kita.
Saudara dan saya tidak mungkin kehilangan sesuatu yang kita nggak memilikinya. Makanya kalau ada orang bilang, saya kehilangan A, saya kehilangan B, saya kehilangan C, karena ikut Tuhan, percayalah. Kalau mental dari awal yang saudara dan saya sudah bangun adalah bahwa I don't own myself. Saya nggak memiliki diri saya. Diri saya adalah milik Tuhan. Maka ketika sesuatu diambil daripada kita, kita tidak akan merasa kehilangan, Pak Ibu. Dari awal kita sudah tahu bahwa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Apapun yang diambil daripada saudara dan saya, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan mendapatkannya kembali. Jadi, untuk mengikuti Yesus, beranilah lepas apa saja. Jangan hidup terikat dengan apa saja. Saudara masih ingat sekali waktu ada satu orang anak muda yang mau serius ikut Tuhan. Dia datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, saya sudah kerjakan segala sesuatu. Kasih tahu untuk saya, apalagi dari saya. Apalagi dari saya yang kurang. Lalu ini yang Yesus bilang, jualah semua yang kamu punya, berikanlah itu kepada orang miskin, lalu kamu ikutlah saya. Dan Alkitab bilang gini, orang muda itu pergi dengan sedih hati, karena hartanya banyak. Kegagalan kita dalam mengikuti Yesus adalah begini Pak Ibu, ownership kita masih pegang. Kita takut kehilangan. Kita membiarkan diri kita terikat dengan sesuatu atau apa aja dalam hidup. Secara dari awal Yesus sudah bilang, kalau kamu lepas apa saja dalam kamu punya kehidupan, kamu akan dapatkan sesuatu yang jauh lebih baik yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kamu lepas 1, kamu dapat 100 kali lipat. Actually, ikut Tuhan tampaknya susah di awal. Tetapi kita akan selalu menikmati hasil baik pemberian Tuhan, hasil hebat pemberian Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi mari Pak, Ibu, mari. Sebagai orang-orang yang mau serius ikut Yesus, putuskan untuk begini Bapak Ibu. Sadari bahwa saudara dan saya harus menghadapi proses berat. Kita akan menghadapi proses yang susah. Kita akan berani menghadapinya karena kita tahu. Waktu kita menghadapinya dengan sikap yang benar, dengan keyakinan yang benar, dengan landasan berpikir yang benar, maka saudara dan saya akan selalu berakhir dalam posisi menang dan berhasil dikenal sebagai murid Yesus yang sejati. Amin. Mari sama-sama putuskan untuk cek ulang diri sendiri, uji ulang diri sendiri. Kalau kita belum memenuhi Tuhan punya standar, nggak apa-apa. Kemarin gagal, nggak apa-apa. Hari ini kita coba lagi, sampai seumur hidup kita akan dikenal sebagai murid Yesus yang sejati, pengikut Yesus yang militan, pengikut Yesus yang berani hilang apa saja untuk mendapatkan apa saja pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah firman ini termeterai di dalam pemahaman kami, di dalam perenungan kami. Biarlah firman ini menjadi sangat mengakar kuat dalam pertimbangan kami dan dalam perenungan kami, supaya kami pada akhirnya teruji sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kami pada akhirnya akan dikenal sebagai orang-orang yang berani untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan berada pada jalan yang Yesus jalani, dan dikenal sebagai murid yang sejati, mengikuti Yesus. Kami berdoa biarlah kualitas ilahi semakin teruji di dalam kami, supaya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, orang bisa lihat Yesus tampak nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, waktu kami taat kepada firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara mau mendapatkan notifikasi dari pengajaran berikutnya, jangan lupa subscribe.
Lalu kemudian jangan lupa juga share kepada orang-orang di dekat saudara. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, mengakar kuat di dalam kebenaran, bertumbuh lalu sehat, dan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga bisa dinikmati oleh sesama manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.